Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kita telah ada di hari yang baru, Senin 19 Juli 2021. Dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Kita memerlukan lebih banyak Kaleb dan Yosua. Kita memerlukan lebih banyak Kaleb dan Yosua. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Malaikat yang ketiga itu terbang di tengah-tengah langit, mengumumkan hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus. Ini mengibaratkan pekerjaan yang harus dilakukan pada hari-hari terakhir ini. Pekabaran ini tidak kehilangan kuasanya dalam perkembangannya. Rasul Yohanes melihat pekerjaan itu semakin bertambah dalam kuasanya hingga seluruh dunia dipenuhi kemuliaan Allah. Pekabaran, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena telah tiba saat penghakimannya harus diserukan dengan suara nyaring. Dengan semangat dan tenaga hebat, umat manusia harus memajukan pekerjaan Tuhan. Di rumah, sekolah, dan di gereja, pria, wanita, dan orang-orang muda harus disediakan untuk mengajarkan pekabaran itu kepada dunia. Sekarang ini juga kita memerlukan orang-orang yang seperti Kaleb dan Yosua. Kita memerlukan pemuda dan pemudi yang kuat, berserah, serta menyangkal diri yang akan mendesak maju ke depan. Sekarang ini kita memerlukan orang-orang yang setia dengan saksama, orang-orang yang sepenuhnya akan mengikut Tuhan, orang-orang yang tidak cenderung diam apabila mereka harus berbicara yang benar tentang prinsip, seperti baja yang tidak berusaha mengadakan pertunjukan penuntutan hak, melainkan berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Orang-orang yang sabar, baik, suka menolong, sopan santun, yang mengerti bahwa ilmu permintaan doa haruslah melatih iman dan menunjukkan perbuatan yang akan mengatakan kemuliaan Allah dan kebaikan umatnya. Mengikut Yesus menuntut pertobatan segenap hati pada mulanya dan pengulangan pertobatan ini setiap hari. Iman Kaleb pada Allah lah yang memberikan kepadanya keberanian yang menjaga dia dari takut akan manusia dan menyanggupkan dia berdiri dengan berani dan pantang mundur dalam membela kebenaran. Oleh bersandar pada kuasa itu juga, yakni jenderal tentara surga yang hebat, setiap serdadu salib yang benar boleh menerima kekuatan dan keberanian untuk mengalahkan segala rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Jadi saudara, keberanian Yosua dan Kaleb ketika 12 suku, 12 perwakilan, 12 pengintai dikirim untuk mengintai tanah Kanaan. Kembalinya mereka dari pengintaian, yang 10 membawa berita yang buruk. Kemudian yang 2, Kaleb dan Yosua, membawa berita yang baik, terjadi pemberontakan. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, kita bisa maju. Dengan berani mereka mengatakan dan dengan yakin, kita bisa maju. Tentu iman yang mendasari pernyataan keberanian mereka ini adalah iman kepada Yesus, iman kepada Allah, bahwa Allah akan menjaga, Allah akan melindungi. Keberanian ini pula yang perlu dimiliki oleh kita di zaman sekarang ini. Keberanian bukan dalam kekuatan pribadi kita sebagai manusia, tetapi di dalam perlindungan dan kasih Allah. Dengan demikian, pekabaran tentang Yesus, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tentang peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang telah terjadi sekarang ini, kita dengan berani dapat beritakan kepada dunia ini. Sehingga dunia ini, semua orang di dunia ini, segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa akan mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang bukan waktunya kita mengabarkan tentang hanya sekedar kasih, hanya sekedar hal-hal yang bersifat lembut-lembut, tetapi pekabaran yang keras perlu disampaikan, dikumandangkan kepada dunia bahwa Yesus segera datang. Biarlah kita memiliki keberanian seperti Kaleb dan Yosua, bukan pada diri sendiri, tetapi bergantung pada Allah, membawa pekabaran ini di sepanjang di akhir zaman ini,
hingga Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani hari ini. Firman Tuhan ini mendasari hidup kita. Saudara boleh tutup dalam doa pribadi dan keluarga. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.